tep gaspol ya guys. Sekarang di sini gua mau bercerita tentang horor lagi ya guys. Karena gue udah nggak upload lagi soal horor, jadi gue di sini mau cerita horor lagi. Nah, gue jadi mau cerita tentang pas kontennya gitu mas guys. Nah waktu itu tuh gue kan konten sama teman tuh, sama Edis, sama Uted, Pala, sama satu lagi tuh lupa lagi lah. Nah waktu itu gue mulai itu dari rumah nenek gue, dari Kido, di temen, berangkat tuh sama teman-teman lo mas, pembukanya di pengajian ya guys, di pengajian wetan. Nah waktu itu tuh guys, gue juga sebenarnya udah agak agak ada keanehan gitu kan. Keanehannya apa sih ya? Karena ya gimana ya, itu udah gak ada, udah tiras apa gitu, gak enak gitu soalnya. Tapi gue udah yakin maksudnya mau konten karena ada request dari temen gitu, mau request Edis gitu, tolong dong ceritain kalau Haji, karena biasanya gak bisa ya gue usahain yaudah ke Damas aja, berangkat gitu. Gue center HP, pas itu udah persiapan gue usahain tuh berangkat ke dia, ke sana. Nah pas gua keanehannya udah muncul. Keanehannya apa? Pas Uted iya tuh ngomong yang gak ada gitu. Ya gak boleh lah, tiap tempat itu harus harus saling menghargai gitu, harus saling menghargai. Kan di sana udah agak enak gitu pas dia ngomong bla bla bla, agak panjang sih. Kemudian itu banyak keanehannya apa gitu. Teman gua lihat ya biasanya di sana ada yang berdiri gitu deket tiang, padahal itu ada angin tapi dia gak goncang gitu, seperti kayak sosok hitam gitu, kayak sosok hitam. Gue positif tinggi aja, ya Allah tolong perlindungannya gitu. Biasanya bila ada kesalahan tolong maafin itu di dalam hati. Nah kemudian lanjut konten sana. Pas ada 2 villa tuh guys, karena di konten tersebut ada 2 villa tuh, gue tanya juga tuh sama Edis. Nah pas gue lihat nengok ke arah kulon guys, anjir, seolah gimana ya, gue positive thinking tapi gak bisa positive thinking. Apa sih yang gak bisa positive thinkingnya gitu ya, itu seolah ada yang loncat. Astagfirullahaladzim, ini mungkin udah gak benar-benar gak enak. Gue udah ngomongin sama dia, lu gara-gara lu ini sampai begini gitu, kalau bener kayak gini gitu, kenapa gitu. Terus setiap tempat harus hargai lah gitu, ini bukan sembarang tempat, ini udah malam bro, kata gua gitu. Udah malam ini, lu bukan berarti lu penampilan sarung kok ya, bukan masalah itu, tapi lihat lagi lo gitu. Emang lu
lu udah punya apa gitu. Orang-orang yang lebih pintar juga itu benar-benar melawan hal seperti itu benar-benar kuat gitu. Jangan sembarangan. Setidaknya kita yang tidak punya apa-apa gitu, yang cuma keyakinannya minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya saling menghargai lah gitu, saling menghargai. Dia tuh ngomong bla 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 bla, tolong dong gimana ini katanya gitu, yang di sini minta maaf kata dia. Gue udah bilangin gitu, gue bilangin janganlah gitu, jangan bilang gitu. Di dalam hati aja puasnya kalau lu benar-benar ada rasa bersalah gitu, tolonglah gitu, dalam hati aja gitu. Itu benar-benar udah pas pengeditan banyak lah, pas pengeditan, pas lokasinya banyak lah, apalagi untungnya juga kayaknya mau ke Lodong, tapi karena ada bapak gitu, kata bapak ngelarang gak boleh kesana. Kenapa boleh kesana? Soalnya rawan gitu. Ini juga udah bener-bener banyak penerangan, itu bener-bener udah hawanya udah beda banget. Itu dari awal dia berdoa semacam apa kayak berdoa gitu lah, caplak lah. Lalu gue bener-bener marah banget. Janganlah gitu, jangan seperti itu gitu. Awalnya juga gue udah bimbangnya kenapa gue ini gue usahain tapi ada sedikit bosnya, ada bimbang ada pikiran apa gitu, tapi gue positive thinking, gue beraniin gitu. Nah hal yang salahnya di situ guys, di situ anjir, benar-benar tuh. Aduh, dia ngocoblak. Udah, gak apa-apa. Ini pastinya juga ambil semuanya, pasti kena semua. Kalau terus gitu, ini pasti kena. Takutnya ada apa-apa. Itu juga seolah kata-kata udah menantang gitu, Itu benar-benar gaya. Itu kayak kalau kayak ketika kita tempat gitu, kita nongkrong atau kita lagi ngumpul, itu seolah lokasi kita udah di portal gitu. Kita ngobrol juga seperti menggema gitu. Itu udah benar-benar kita udah dibawa amanah gitu, tapi posisi masih di situ gitu, tapi pokoknya suasana itu benar-benar udah beda banget. Banyak kejanggalannya. Teman gue lihat sosok yang pakai baju hijau ada jauh pas pulang. Terus teman gue lihat agak yang seperti lupa lagi gue takut gue salah ngomong gitu. Pokoknya temen gue juga ya. Nah itu si Ciko kan ikut, gue kecil sih, Ciko yang suka di TV tempat tongkrongan gue. Dia lihat sama Edik juga lihat. Soalnya juga pas pulang gue bener-bener agak rusuh gitu, agak udah beda aja gitu. Wah juga katanya gitu, bosnya di belakang udah kayak ada nongol, udah bener-bener diikuti. Itu bener-bener anjir, bener-bener itu kesalahan yang sangat fatal gitu. Itu pastinya hampir kena semua gitu, pas pulang gue banyak lah gitu, udah agak bimbang tapi di dalam hati gue aja puasanya gitu. Bila gue ada sesuatu gitu yang salah gitu, tolong minta maaf. Dalam hati gue
setidaknya pas waktu mau konten apa gitu gitu yang dulu rintangannya ini itu yang dibuat kan Faruk dong kan cerita sama Edi tapi nggak mungkin cerita doang gitu kalau tuh pengen lihat langsung ke lokasinya kan lihat juga bisa gitu terus aja ke ruangan gitu. Wow banget guys, wow banget sungguh aja tuh benar-benar agak-agak anjir menggawatkan gitu kalau kita itu benar-benar dia marah apa gimana gitu gawat yang kesalahannya satu tapi pasti semuanya gitu kena. Nah gitu, jadi pesan gua ya guys buat kalian dimanapun kalian tolonglah gitu, hargailah gitu, karena setiap ruangan, setiap tempat, setiap lokasi gitu mempunyai hal makhluk gaib gitu, pasti ada penunggunya gitu, karena sebelum manusia ada yang lebih dulu gitu, yang lebih dulu hidup gitu. Saling menghargai lah, kalau kita saling menghargai ya kita dia gitu ya. Mungkin sekian ya guys cerita dari gua, semoga kalian bisa ambil hikmahnya dari cerita gua ini. Semoga juga ntar gue bisa cerita lagi sama kalian biar gue punya pengalaman agak benar-benar agak serem gitu kan. Sangat berjumpa dengan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.